Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini merupakan episode yang ke-17, akan membahas tentang pengkhianatan Yahudi Bani Nadir dan tipu muslihat kaum munafikin. Semoga kajian pada kesempatan ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita, dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Kekalahan di Perang Uhud telah meninggalkan dampak negatif yang sangat dahsyat terhadap kaum muslimin di Madinah. Kekalahan ini telah mengubarkan semangat kaum munafikin untuk mengejek kaum muslimin dengan ungkapan yang menyakitkan. Bukankah telah kami katakan kepada kalian? Mereka berkata, jika seandainya kaum muslimin mengikuti anjuran mereka agar kembali pulang dan tidak usah berperang, pasti tidak akan mengalami apa yang telah terjadi. Kaum munafikin seakan merasa lebih tahu dan lebih bijak saat memutuskan kembali ke Madinah. Orang-orang Yahudi juga menghasut keraguan terhadap kebenaran dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, jika memang benar dia seorang nabi, tidak mungkin dikalahkan dan tidak mungkin dia mendapat musibah seperti sekarang. Muhammad hanyalah pemburu kekuasaan yang bisa kalah dan menang. Begitulah kedua kelompok ini berusaha melemahkan kaum muslimin dan menambah luka di atas luka mereka. Kekalahan kaum muslimin ini merangsang orang-orang Baduy yang tinggal di sekitar Madinah untuk menyerbu Madinah. Mereka membayangkan bahwa kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah yang tidak mungkin dapat menahan serangan musuh. Kabilah Baduy pertama yang bergerak menyerang Madinah adalah Bani Asad. Ketika Rasulullah SAW mengetahuinya, beliau segera mengirim Abu Salamah bersama 150 orang sahabat untuk menghadapi Bani Asad. Mereka berhasil menghabisi dan menghancurkan musuh di negeri mereka sendiri dan kembali ke Madinah dengan kemenangan gemilang dan harta ghanimah. Dua kabilah Arab yaitu Adal dan Al-Qarah berusaha memperdaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada beliau meminta dikirimkan orang yang dapat mengajarkan mereka agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada mereka beberapa sahabatnya. Namun saat mereka tiba di sumber air kabilah Bani Hudzail, para sahabat itu dikhianati lalu dibunuh satu persatu kecuali Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathnah. Keduanya dijual kepada suku Quraisy. Abu Sufyan mendatangi Zaid bin Dathnah lalu berkata kepadanya, "Demi Allah, bicaralah kepadaku dengan jujur. Apakah engkau rela jika Muhammad menggantikan posisimu untuk dibunuh, sedangkan engkau bersama keluargamu di rumahmu?" Zaid menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan pernah rela Muhammad dengan kondisinya yang sekarang tertusuk sebuah duri kecil dan aku hanya duduk tenang di rumahku." Mendengar jawabannya, Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat cinta seorang sahabat kepada sahabatnya melebihi cinta sahabat Muhammad kepada Muhammad." Orang-orang Quraisy pun membunuh Zaid bin Dathnah. Adapun Khubayb berkata kepada mereka yang hendak membunuhnya, "Jika kalian izinkan, aku ingin sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum kalian bunuh." Mereka menyetujuinya. Lalu Khubayb melaksanakan sholat penuh khusyuk. Selepas sholat, Khubayb berkata, "Demi Allah, jika bukan karena aku khawatir kalian menganggapku takut pada kematian, pasti akan kupanjangkan sholatku." Mereka lalu mengangkat Khubayb untuk disalib di sebuah kayu. Khubayb mengangkat kepalanya menghadap langit dan berdoa, "Ya Allah, kami telah sampaikan risalah nabimu, maka sampaikanlah kepadanya apa yang telah diperbuat kepada kami." Kemudian dia pandangi kaum Quraisy dan berkata, "Ya Allah, habisilah mereka, matikanlah mereka satu persatu, dan jangan biarkan satupun tersisa dari mereka." Kemudian kaum Quraisy mengumpulkan anak-anak yang orang tuanya terbunuh pada perang Badar untuk membunuh Khubayb. Mereka menghampiri Khubayb dan menusukkannya dengan belati hingga mati syahid. Saat berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersedih dan berduka teramat sangat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bani Amir. Abu Burad yang menjadi pimpinan kabilah Bani Amir meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirim sahabatnya menjadi pengajar bagi penduduk Najd. Rasulullah menjawab, "Aku mengkhawatirkan sahabatku dari perlakuan penduduk Najd." Abu Burad berkata, "Aku yang akan menjadi pelindung mereka.
maka kirimkanlah sahabatmu dan serulah penduduk Najd untuk taat kepadamu. Rasulullah SAW kemudian mengutus Al-Mundhir bin Amr bersama 40 orang sahabat lainnya. Sesampainya di Bi'ri Ma'unah, ternyata kabilah Bani Amir berlaku khianat. Mereka semua dibunuh satu persatu. Rasulullah bersedih sedalam-dalamnya dalam waktu yang lama atas tragedi yang menimpa para sahabatnya. Beliau mendoakan keburukan bagi para pembunuh sahabatnya, hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Akhirnya seorang dari kaum Ansar membunuh 2 orang dari kabilah Bani Amir sebagai pembalasan atas kematian sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW marah seraya mengatakan beliau akan membayar diat atau tebusan atas kematian itu. Setelah perang Uhud, kaum muslimin benar-benar berada dalam kondisi yang tidak stabil. Kekalahan itu betul-betul telah mengguncang keras eksistensi mereka. Mereka masih terus merasakan dampaknya yang tercermin pada sikap musuh-musuh mereka. Musuh-musuh itu sudah menunggu sekian lama kesempatan untuk menyerang, mencari waktu untuk membalikkan keadaan. Kaum muslimin pun berada dalam kondisi khawatir, waspada, dan berjaga-jaga. Musuh yang paling jelas bahayanya adalah mereka yang tinggal di dalam negeri kaum muslimin, yaitu orang-orang Yahudi dan kaum munafik. Datanglah kesempatan bagi kaum Yahudi untuk membalas dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau telah mengusir rekan-rekan mereka Bani Qainuqa dari Madinah. Beliau juga yang telah membunuh pembesar Bani Qainuqa, Ka'ab bin Ashraf. Kaum muslimin saat itu berada pada puncak kemenangan dan kekuatan. Namun sekarang kaum muslimin dapat dikalahkan dan dalam posisi lemah. Ini berarti kesempatan emas bagi kaum Yahudi untuk membalas dendam. Rasulullah SAW mendatangi orang-orang Yahudi Bani Nadhir untuk meminta mereka agar membantu membayar diat atas kematian 2 orang Bani Amir. Sebabnya di antara Bani Amir dan Bani Nadhir terdapat persekutuan. Saat Rasulullah SAW mendatangi mereka untuk meminta bantuan membayar diat atas korban pembunuhan itu, mereka berkata, "Baiklah wahai Abul Qasim, kami akan membantumu sesuai dengan keinginanmu." Kemudian mereka berkumpul satu sama lain dan berkata, "Sungguh kalian tidak akan pernah mendapatkan Muhammad dalam keadaannya sekarang." Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk bersandar di dinding rumah Bani Nadhir. Mereka berkata, "Adakah di antara kalian yang bersedia naik ke atas rumah ini dan menjatuhkan batu besar ke kepalanya sehingga kita terbebas dari keberadaannya?" Seorang di antara mereka bernama Amr bin Jihash bangkit dan berkata, "Aku bersedia melakukannya." Dia pun naik ke atas rumah untuk menjatuhkan batu. Saat itu Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Ali. Beliau lalu mendapatkan wahyu dari langit tentang apa yang akan diperbuat kaum Yahudi. Nabi Muhammad SAW segera bangkit dan kembali ke Madinah. Setiba di Madinah, beliau ceritakan makar yang hendak dilakukan orang-orang Yahudi. Beliau lalu mengutus seseorang kepada mereka, dan sang utusan menyampaikan pesan beliau, "Keluarlah kalian dari Madinah, dan jangan tinggal lagi di dalamnya. Kalian telah melakukan pengkhianatan. Aku beri kalian tenggang waktu selama 10 hari. Siapa saja yang masih berada di negeri ini setelah 10 hari, maka akan dihukum mati." Abdullah bin Ubay mengirim seseorang juga kepada mereka dan berkata, "Janganlah kalian tinggalkan negeri kalian, tetaplah berada dalam benteng kalian. Sebab aku memiliki 2000 pasukan dari pengikutku dan orang Arab lainnya yang siap mempertahankan benteng kalian. Ditambah lagi dengan kekuatan saudaramu dari Bani Quraidah dan sekutumu dari Ghatfan." Huyai bin Akhtab menjadi pemimpin mereka, terbujuk dengan ajakan Abdullah bin Ubay. Dia lalu mengirim pesan kepada Rasulullah SAW, "Sungguh kami tidak akan meninggalkan kampung halaman kami, maka berbuatlah sekehendakmu." Rasulullah SAW langsung bertakbir, diikuti seluruh kaum muslimin bersamanya. Beliau berkata, "Kaum Yahudi telah menyatakan perang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat bersama para sahabatnya dan Ali yang membawa panji perang. Saat Bani Nadhir menyaksikan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersembunyi ke dalam benteng mereka dengan membawa anak panah dan batu-batu. Ternyata Bani Quraidah meninggalkan mereka dan tidak mau membantu sama sekali. Begitu pula Abdullah bin Ubay dan sekutu mereka dari suku Ghatfan. Bani Nadhir lantas menjadi putus asa dari pertolongan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka dan menebang pohon-pohon kurma milik mereka untuk memudahkan pengepungan. Mereka akhirnya berkata, "Kami akan keluar dari negerimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keluarlah kamu dari negeri ini dan kalian boleh membawa harta benda yang dapat diangkut unta kalian kecuali senjata." Kaum Yahudi akhirnya keluar dari benteng mereka, membawa anak-anak dan kaum perempuan dengan mengendarai 600 ekor unta. Kaum lelaki menghancurkan rumah mereka dan meletakkan pintu mereka di atas punggung unta. Mereka lalu meninggalkan Madinah menuju Khaybar. Ada juga yang pergi ke Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh harta ghanimah dari Bani Nadhir yang banyak. Beliau lalu memanggil kaum Ansar. Setelah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bercerita tentang perlakuan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin, tentang kebaikan mereka yang mengizinkan kaum Muhajirin tinggal di rumah mereka, serta pengorbanan mereka terhadap kaum Muhajirin melebihi diri mereka sendiri. Beliau bersabda, "Jika kalian suka, maka aku akan membagi rata untuk kalian dan kaum Muhajirin harta fe dari Bani Nadhir ini. Kaum Muhajirin tetap seperti sedia kala tinggal di rumah kalian dan mendapat kebaikan dari harta-harta kalian. Jika kalian juga suka, maka akan kuserahkan harta ini kepada kaum Muhajirin dan mereka akan meninggalkan rumah-rumah kalian." Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Kami lebih ingin membagikan semuanya untuk kaum Muhajirin dan mereka tetap tinggal di rumah kami seperti sedia kala." Kaum Ansar kemudian berkata, "Kami semua ridho dan menerima keputusan itu, wahai utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, "Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar dan anak-anak kaum Ansar." Perang Bani Nadhir merupakan langkah tegas yang datang tepat pada waktunya, sebab ia menjalankan rasa takut pada diri kaum Yahudi dan kaum munafikin yang senantiasa menjelek-jelekan Islam dan Rasulnya. Ancaman dan guncangan di kota Madinah telah mereda, tetapi Bani Quraidah yang bersembunyi di rumah mereka senantiasa mengawasi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengambil langkah untuk memberi pelajaran kepada suku-suku Badui yang melakukan pemberontakan kepadanya. Suatu ketika, beliau beristirahat di salah satu tempat di lembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang akan menjaga kita malam ini?" Seorang dari kaum Ansar menyatakan kesiapannya, lalu disusul seorang dari Muhajirin. Keduanya sepakat untuk berjaga bergantian, dengan lelaki Ansar berjaga terlebih dahulu dan lelaki Muhajirin tidur terlebih dahulu. Ketika lelaki Ansar itu melaksanakan sholat, tiba-tiba seorang musyrik datang dan memanahnya. Dia cabut panah yang menancap di tubuhnya dan melanjutkan sholat. Musuh musyrik itu memanahnya lagi dan lelaki Ansar mencabutnya pula. Musuh memanahnya untuk kali ketiga dan dia pun mencabutnya lagi. Kemudian dia ruku dan sujud. Barulah dia membangunkan sahabatnya dengan darah mengalir dari tubuhnya. Dia berkata, "Duduklah, sebab aku telah terluka." Lelaki Muhajirin itu serta-merta bangkit, sehingga kaburlah orang musyrik tersebut. Lelaki Muhajir itu takjub melihat keteguhan sahabatnya dan bertanya, "Mengapa tidak engkau bangunkan aku pada serangan pertama?" Lelaki Ansar menjawab, "Saat itu aku sedang membaca sebuah surah. Aku tidak mau menghentikan bacaanku hingga selesai membacanya. Namun ketika serangan datang terus-menerus, aku pun ruku dan membangunkanmu. Demi Allah, kalau bukan karena aku takut amanah Rasulullah untuk menjaga beliau, maka aku lebih memilih jiwaku terputus daripada harus memutuskan bacaanku." Pada perang kali ini, yaitu Dzatir Riqa, ketika Rasulullah SAW sedang tidur siang di bawah sebuah pohon dan menggantungkan pedangnya di rantingnya, tiba-tiba seorang musuh datang mengendap-endap dan mengambil pedangnya. Lalu dia mencabut pedang beliau dari sarungnya
dan membangunkan Rasulullah SAW. Dia pun berdiri tepat di atas kepala beliau dengan pedang terhunus di tangannya. Dia berkata, "Siapa yang bisa menjagamu dariku?" Beliau menjawab, "Allah." Pedang tiba-tiba terlepas dari tangannya. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya dan bersabda, "Siapa yang bisa menjagamu dariku?" Dia memohon, "Jadilah engkau orang terbaik dalam memberi hukuman." Rasulullah SAW memaafkannya dan dia pun masuk Islam. Dia kembali kepada kaumnya dan mengajak mereka memeluk Islam dengan berkata, "Aku membawa kamu kepada manusia yang paling baik di dunia." Rasulullah SAW kembali ke Madinah, kemudian pergi lagi ke Badar untuk memenuhi janji kepada Abu Sufyan yang menantangnya berperang selepas perang Uhud. Namun pada waktu itu Quraisy tengah mengalami krisis akibat blokade yang diterapkan kaum muslimin terhadap mereka. Abu Sufyan ingin untuk tidak melanjutkan peperangan di Badar pada tahun itu. Akhirnya dia melakukan tipu muslihat dengan mengupah seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud, lalu mengirimnya ke Madinah untuk menyebar isu bahwa kaum musyrikin telah mengumpulkan pasukan yang tiada tandingannya. Nu'aim datang ke Madinah untuk memberi peringatan. Tetapi Rasulullah SAW bertekad berangkat ke tempat yang dijanjikan. Beliau bersumpah, "Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, aku akan tetap pergi meski tak ada satupun yang ikut bersamaku." Rasulullah SAW berangkat bersama 1.500 pasukan. Tetapi setibanya di sana, mereka tidak menemukan seorang pun kaum Quraisy. Hal ini karena Abu Sufyan mundur sebelum berperang. Dia berkata kepada para pengikutnya, "Wahai kaum Quraisy sekalian, ini adalah tahun yang tidak tepat untuk berperang, sebab ini adalah tahun paceklik. Kita berperang pada saat pepohonan berbuah dan air susu ternak melimpah. Sekarang aku akan pulang, maka pulanglah kalian." Mereka pun kembali dengan rasa hina dan rendah diri, sampai-sampai penduduk Mekah menyebut pasukan ini dengan Jaisus Sawi, sejenis bubur yang dibuat dari bubuk gandum. Mereka terus terhina dan dikenal sebagai pasukan yang lari dari medan perang. Rasa bangga mereka atas kemenangan Uhud pun lenyap. Adapun Rasulullah dan kaum muslimin yang bersamanya tetap tinggal di Badar dan melakukan jual beli dari pasar Badar. Selain memperoleh keuntungan besar, kaum muslimin juga berhasil membuang citra buruk akibat kekalahan perang Uhud. Kaum muslimin berhasil mengembalikan posisi, wibawa dan kedudukan mereka yang disegani. Demikianlah kaum muslimin kembali ke Madinah dengan kepala tegak. Mereka pun menikmati masa-masa yang tenang hingga pada tahun ke-5 Hijriah Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa Banil Mustalik dari Khuza'ah telah berkomplot untuk memerangi beliau. Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya menuju Banil Mustalik. Saat kedua kelompok saling berhadapan, Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk berseru, "Katakanlah, tiada Tuhan selain Allah, maka akan terpelihara jiwa dan harta kalian." Akan tetapi mereka menolak. Kaum muslimin lalu menyerang dengan satu komando dan berhasil menewaskan 10 orang serta menawan yang tersisa. Tak satu pun dari mereka yang lolos dalam pertempuran ini. Kaum muslimin berhasil mendapatkan 2.000 ekor unta dan 5.000 ekor kambing. Mereka juga menawan 200 keluarga dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Di antara tawanan adalah Juwairiyah putri Al-Harith, pemimpin Banil Mustalik. Rasulullah ingin merangkul hati Banil Mustalik untuk masuk Islam. Beliau lalu membebaskan Juwairiyah dan menikahinya. Pernikahan ini mendatangkan berkah kepada seluruh tawanan Banil Mustalik, sebab kaum muslimin membebaskan tawanan Banil Mustalik yang berada pada mereka untuk menghormati dan memuliakan hubungan kekerabatan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Selepas itu, sebagian besar Banil Mustalik lantas masuk Islam. Oleh karenanya, kekuatan dan wibawa kaum muslimin semakin meningkat. Namun, ada kejadian yang amat disayangkan berlaku. Pertengkaran terjadi antara seorang pembantu Umar bin Khattab dengan seorang sekutu dari suku Khazraj. Sekutu Khazraj itu berteriak, "Hai orang-orang Ansar, kemarilah." Pembantu Umar juga melakukan hal yang sama. "Hai orang-orang Muhajirin, datanglah." Mereka pun segera datang kepada kedua orang itu.
Pertengkaran hampir saja meluas dengan melibatkan Khazraj dan Muhajirin. Tetapi Rasulullah yang mendengar kegaduhan segera datang dan berkata, "Mengapa seruan-seruan jahiliyah itu diucapkan? Buanglah jauh-jauh, sebab ia sangat tercela." Kedua lelaki yang berselisih pun akhirnya berdamai dan redalah kekacauan itu. Namun Abdullah bin Ubay tidak ingin kekacauan ini padam begitu saja. Saat mengetahui pertengkaran antara sekutu Khazraj dan pembantu Umar itu, dia lalu kobarkan kembali kekacauan dengan berkata kepada kawan-kawannya, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat kehinaan sebagaimana hari ini. Mereka sudah memusuhi kita, menambah populasi negeri kita, dan tidak menghargai kebaikan kita. Aku tidak melihat pepatah yang pas untuk orang-orang hina dari suku Quraisy itu kecuali ungkapan, 'Gemukkanlah anjingmu, pasti ia akan menggigitmu.' Jika nanti kita sudah kembali ke Madinah, maka orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina itu." Ibnu Ubay kembali menghasut kawan-kawannya, "Inilah yang telah kalian perbuat pada diri kalian sendiri. Kalian serahkan negerimu, kalian biarkan mereka tinggal di rumah kalian, dan kalian berikan harta kalian hingga mereka menjadi orang-orang berkecukupan. Demi Allah, jika seandainya kalian menahan apa yang kalian miliki untuk mereka, pasti mereka akan mencari negeri lain selain negerimu. Mereka juga belum puas dengan kebaikan yang telah kalian lakukan hingga kalian menjadi sasaran kematian. Kalian akan terbunuh sedangkan mereka tidak. Anak-anak kalian menjadi yatim dan jumlah kalian semakin sedikit sedangkan mereka kian banyak. Maka janganlah kalian bersedekah kepada mereka hingga mereka semua berpaling darimu." Demikianlah cara Ibnu Ubay mengobarkan perselisihan sektarian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dia juga meremehkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara orang yang mendengarkan perkataan Abdullah bin Ubay adalah Zaid bin Arqam, seorang pemuda yang belum mencapai usia baligh. Dia mendatangi Rasulullah yang sedang berkumpul bersama beberapa sahabat dari Muhajirin dan Ansar, lalu menceritakan semua perkataan gembong munafik itu. Berubahlah raut wajah Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, "Jangan-jangan kamu marah kepadanya?" Si pemuda menjawab, "Demi Allah tidak, aku betul-betul mendengar dia berkata demikian." Beliau bersabda, "Mungkin engkau salah dengar?" Dia berkata, "Tidak, wahai Nabi Allah." Beliau bersabda lagi, "Atau mungkin kata-katanya tidak demikian?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak, aku betul-betul mendengar dia berkata demikian." Umar bin Khattab lalu berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah Abbad bin Bishr untuk membunuhnya." Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang akan terjadi hai Umar jika orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri?" "Tidak, hai Umar, biarkanlah dia pergi." Ibnu Ubay akhirnya tahu Zaid melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia sama sekali tidak mengatakan perkataan itu. Lalu dia datang menghadap Rasulullah SAW dan bersumpah tidak mengucapkan hal yang dituduhkan kepadanya. Ketika Rasulullah hendak berjalan pulang, Usaid bin Khudair menemuinya. Rasulullah berkata kepadanya, "Tidakkah sampai kepadamu apa yang telah diucapkan sahabatmu itu?" Usaid bertanya, "Sahabat yang mana wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Abdullah bin Ubay." Usaid bertanya lagi, "Apa yang dia katakan?" Beliau menjawab, "Dia mengaku jika telah sampai di Madinah, maka orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina dina." Usaid berkata, "Justru engkau yang akan mengusirnya dari Madinah jika engkau mau. Demi Allah, ialah yang hina dan engkau yang mulia. Wahai Rasulullah, berlemah lembutlah kepadanya. Demi Allah yang telah membawa engkau kepada kami, sungguh pengikut Ibnu Ubay akan menghormati dan mengagungkan pimpinannya. Sebab Ibnu Ubay beranggapan bahwa engkau telah merampas kekuasaan darinya." Berita tentang persoalan Ibnu Ubay sampai kepada anaknya, Abdullah bin Ubay. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar bahwa engkau hendak membunuh bapakku sebab kata-kata yang dia ucapkan. Jika memang harus dibunuh, maka perintahkanlah aku melakukannya. Akan aku antarkan kepalanya kepadamu.
Demi Allah, orang-orang Khazraj sudah tahu bahwa tiada yang lebih berbakti kepada orang tuanya melebihi aku. Aku khawatir engkau akan perintahkan orang lain untuk membunuh ayahku. Janganlah biarkan diriku melihat pembunuh ayahku berjalan bebas di tengah orang-orang, lalu aku membunuhnya. Aku membunuh seorang muslim karena membela seorang kafir, dan aku pun masuk neraka. Rasulullah SAW berkata, tidak, sebab kita terus berbuat baik kepadanya selama dia bersahabat baik dengan kita. Setelah kejadian itu, setiap Ibnu Ubay mengatakan sesuatu tentang Rasulullah SAW, maka kaumnya mencelanya. Rasulullah SAW pun berkata kepada Umar bin Khattab, lihatlah Umar, seandainya dahulu aku menuruti keinginanmu untuk membunuhnya, pasti banyak yang akan membelanya. Tetapi jika aku perintahkan untuk membunuhnya saat ini, maka orang-orang siap membunuhnya. Umar berkata, demi Allah, aku menyadari sepenuhnya bahwa kehendak Rasulullah lebih berkah dibanding keinginanku. Meskipun Rasulullah sudah banyak berbuat baik kepadanya, tetapi Ibnu Ubay bukanlah orang yang berjiwa besar dan pribadi terhormat. Dia malah menyebar fitnah penuh kebohongan, hingga tercorenglah kehormatan rumah tangga Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan wahyu dari langit untuk membersihkan nama dan kesucian Aisyah serta keluarga Rasulullah SAW. Ayat tersebut juga membongkar kebohongan para penyebar fitnah dan mengancam mereka dengan siksa yang pedih. Betapa mulianya baginda Nabi dan betapa lembut kepribadiannya. Beliau maafkan orang yang berbuat jahat kepadanya, bersabar atas mereka yang berbuat buruk, tabah menanggung siksa orang-orang yang zalim, dan tidak membalas kezaliman kepadanya, padahal beliau mampu membalasnya. Beliau tidak mengenal balas dendam demi alasan pribadi. Tiada peperangan yang beliau lancarkan, melainkan semata-mata untuk membela Islam dan mempertahankan agama Allah. Bukan karena ingin mendapatkan kemuliaan, bukan juga karena kedudukan dan jabatan. Maka celakalah orang-orang munafik itu. Betapa sabar Rasulullah SAW menghadapi provokasi mereka. Bahkan beliau memohonkan ampun untuk mereka, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Para pecinta sejarah yang budiman, demikianlah kisah pengkhianatan kaum Yahudi Bani Nadir dan tipu muslihat kaum munafikin. Semoga kajian ini menambah wawasan untuk kita dan bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.